Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita mau kembali sembah Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas hidup kita sepanjang hari ini. Kita percaya janji Tuhan itu sungguh luar biasa dalam hidup kita, pasti ya dan amin digenapi. Mari terus sembah Dia, terus percaya akan janji-janji Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Oh, haleluya. Ya, Dia Allah yang selalu menyertai
mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, didik kami, seperti seorang murid yang mau duduk diam, mempersembahkan telinga kami, hati kami, untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini, hidup kami sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan mengurapi hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hari ini, biar semuanya datang hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama mempelajari dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan mengajak kita membuka Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat persembahan apa yang diberikan oleh orang Majus. Jadi judul khotbah hari ini adalah persembahan orang-orang Majus. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kisah seputar peristiwa Natal kelahiran Tuhan Yesus, ada satu kelompok orang yang di dalam Alkitab kita temukan mungkin tidak banyak ditulis kelompok orang ini, yaitu kelompok orang Majus. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca lagi di dalam bagian yang lain Alkitab tidak terlalu banyak, bahkan mungkin hanya terkenalnya kisah ini, ya, tentang orang Majus yang datang mencari bayi Yesus yang baru lahir. Saudara-saudara, siapakah orang-orang Majus? Menurut data-data yang dapat kita simpulkan, orang Majus ini berasal dari satu bahasa Yunani, magos, ya. Kata magos inilah nanti yang akan diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sebagai magic atau magician, gitu saudara. Nah, sayangnya sebetulnya kata magos dengan kata magician yang hari ini diasumsi oleh sebagian besar orang itu sangat berbeda. Kalau magician sekarang kan itu seringkali bicara tentang masalah magic, sihir, atau yang paling yang lebih agak soft, yang agak halus itu adalah sulap gitu ya, saudara-saudara ya. Sesuatu yang hanya bersifat trik, tidak ada unsur kuasa gelapnya, tidak ada unsur sihirnya. Tapi ujung-ujungnya sama, disebut magic. Tetapi sebetulnya pada saat itu, saudara-saudara, kata magos ini artinya adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa disebut ahli perbintangan, orang-orang yang meneliti ilmu-ilmu atau hukum-hukum atau yang disebut zaman sekarang astronomi gitu ya, ilmu tentang perbintangan gitu ya, saudara-saudara ya. Tetapi tentu beda dengan astrologi. Bedanya astrologi adalah meneliti bintang, meneliti tata surya, tetapi dihubungkan dengan nasib manusia ya. Kalau astronomi beda. Ya, zaman dulu mungkin belum ada kompas yang keren seperti sekarang yang sudah zaman modern. Para pelaut itu seringkali menggunakan kondisi arah bintang untuk menentukan bagaimana mereka harus menangkap ikan. Kurang lebih begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, kembali ke masalah magos ini, majus ini, itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan
persihiran atau praktek-praktek kuasa kegelapan gitu ya. Jadi jangan salah. Orang Majus pada saat itu bisa dianggap seorang yang pintar ya, makanya paling tepat kalau diterjemahkan kata Majus ini dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James ya, diterjemahkannya sebagai wise men ya, orang-orang bijaksana. Jadi memang mereka profesinya adalah pada saat itu sebagai orang-orang yang bijaksana yang memberikan nasihat-nasihat kepada raja-raja gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang berpendidikan tinggi. Mereka orang-orang yang cukup punya kedudukan tinggi. Mereka juga adalah orang-orang yang dari golongan orang-orang yang have atau punya atau banyak materi gitu, saudara. Jadi yang perlu kita tahu dulu adalah kelompok Majus adalah kelompok orang yang seperti itu. Dan firman Tuhan bilang mereka ini berasal dari timur ya. Mereka adalah orang yang diperkirakan dari timur itu dari wilayah Persia. Karena pada saat itu memang dianggap Persia salah satu base atau salah satu tempat di mana banyak orang-orang terpelajar di sana. Nah, intinya itulah orang Majus, saudara-saudara, supaya kita tidak salah tangkap, karena banyak orang masih seringkali menganggap kata Majus ini diterjemahkan menjadi magic, menjadi magician gitu ya, dan asumsi kata itu sebenarnya berbeda jauh dengan apa yang dimaksud oleh Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, orang Majus ini datang sebagai mewakili, kalau kita bicara tentang sekitaran peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, orang Majus ini mewakili orang-orang yang tingkat atas ya, yang datang untuk menyembah Yesus. Kita tahu ada kelompok gembala-gembala yang dianggap orang-orang yang memang punya pendidikan agak di bawah gitu ya, saudara ya, atau keuangannya juga di bawah, ekonominya di bawah rakyat biasa gitu ya. Nanti pada edisi yang akan datang saya akan bahas itu. Tetapi pada hari ini kita melihat orang Majus ini adalah mewakili orang-orang yang tingkat atas, tingkat elit, orang-orang yang bangsawan, orang-orang terpelajar. Tuhan Yesus pernah berkata begini, orang kaya sukar masuk surga. Saudara-saudara, apakah berarti kalau begitu orang kaya tidak bisa masuk surga? Saudara-saudara, kalau saya kasih pertanyaan yang mungkin agak supaya membuka wawasan kita. Bisakah orang kaya masuk surga? Saya yakin, sekalipun firman Tuhan berkata orang kaya sukar masuk surga, tetapi bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Ada banyak orang-orang yang hidupnya dekat sama Tuhan, tetapi hidupnya kaya raya. Abraham. Kemudian Ayub. Saudara-saudara, mereka adalah mewakili juga orang-orang yang kelas atas. Tetapi mereka hidup dekat dengan Tuhan. Nah, orang-orang Majus ini juga mau memberitahukan kepada kita bahwa tidak semua orang kaya itu tidak masuk surga. Saudara-saudara, bisa saja orang yang punya kedudukan tinggi, pinter, punya uang banyak, itu memiliki kerajaan surga. Asal seperti orang-orang Majus ini. Yang pertama, mereka sungguh-sungguh cari Tuhan. Orang Majus ini datang dari jauh. Mereka bertanya, di dalam ayat kedua dikatakan, di manakah raja orang Yahudi itu? Mereka bisa tahu, karena mereka belajar. Saya yakin dan percaya, sedikitnya mereka juga pernah mempelajari Taurat, di mana mereka mempelajari perjanjian lama, di mana di sana dinubuatkan tentang kelahiran Mesias, Juru Selamat, Raja Damai itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sekalipun jauh, sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Saudara-saudara, persoalan bukan kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak. Masalahnya, apakah kita menjadi penyembah yang benar kepada Kristus atau tidak? Dan orang Majus ini sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus. Dan dengan rendah hati
Mereka datang kepada Tuhan. Mereka menyembah ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka tahu itulah raja di atas segala raja yang akan menjadi juru selamat manusia, walaupun hari itu masih sebagai anak yang baru lahir, bayi, pribadi manusia yang masih belum dewasa, kecil, tetapi potensinya dia adalah raja di atas segala raja. Makanya mereka menyembah dan memberikan persembahan yang mereka bisa berikan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Majus ini mencari Tuhan untuk menyembahnya dengan rendah hati, dengan tulus. Berbeda kalau kita baca ayat selanjutnya. Herodes juga berkata, tolong beritahukan aku di mana dia lahir. Aku pun ingin menyembah dia. Tapi hanya sebatas ucapan. Tidak sungguh-sungguh sampai di hati. Bahkan dia ingin membunuh Tuhan Yesus karena dianggap sebagai saingan. Saudara, orang Majus datang sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan Yesus. Dia mencari Tuhan sekalipun dari tempat yang jauh dengan rendah hati. Ketika berjumpa, dia menyembah Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa buat seluruh winnings people, umat pemenang. Biarlah kiranya kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Apapun posisi kita, kedudukan kita, semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah dari Tuhan. Mari kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sembahlah Dia dan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Memberikan persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa orang Majus ini bukan hanya memberi persembahan emas atau harta yang berharga, tapi mereka sungguh-sungguh memberikan dengan hati yang luar biasa. Mereka berikan dengan hati yang menyembah. Persembahan kita akan menjadi sangat menyenangkan Tuhan jika diberikan dengan hati yang menyembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah memberkati kita semua. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Ajar kami, Tuhan, menjadi penyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, domba Allah,
hari ini Tuhan, mari Engkau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang sejati Tuhan. Oh, beri kepada kami hati yang takut akan Engkau, hati yang selalu ingin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk hati kami, sehingga setiap penyembahan kami Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau koreksi hati kami Tuhan. Kami sungguh rindu ingin menjadi penyembah-penyembah yang sejati Tuhan, seperti para majus di hari kelahiran-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar kiranya penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini hamba mau berdoa buat kami semua Tuhan. Kami yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengalami letih lesu, berbeban berat. Mari Tuhan beri kelegaan kepada kami semua. Kami yang mungkin sedang menghadapi pergumulan masalah kehidupan kami Tuhan, sehingga hati kami tidak tenang dan tidak mengalami sukacita Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau yang akan penolong kami. Oh Allah yang sungguh sanggup penolong kami Tuhan. Tolonglah setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau angkat setiap beban masalah kami. Kau beri kami kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan yang Engkau izinkan ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga iman percaya kami boleh tetap teguh, hati kami boleh tetap menyembah Engkau dengan benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang akan bekerja atas setiap pergumulan kami Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua ya Tuhan Yesus, yang mungkin kami hari-hari ini Tuhan sedang bergumul untuk masalah ya Tuhan Yesus, hubungan keluarga kami. Mari Tuhan berikan damai sukacita-Mu di dalam keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi keluarga-keluarga ilahi ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat juga anak-anak kami Tuhan, Engkau juga memberkati, agar biar kiranya setiap anak-anak kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kami semua yang masih di dalam kuliah dan studi. Tuhan memberkati kami, jadikan kami berhasil dalam mencapai cita-cita kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ya Bapa yang mungkin sedang bergumul dengan masalah kesehatan kami Tuhan, Kau tolong berikan kepada kami Tuhan kesehatan ya Bapa. Kau jamah setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa, baik kami yang berada di rumah maupun mungkin yang kami sedang terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus, nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat sepanjang hari ini, biar kiranya Tuhan yang pimpin setiap langkah hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan menjadi berhasil. Tuhan jauhkan kami dari malapetaka, dari mara bahaya. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Setiap kesulitan kami biar kiranya Tuhan yang akan menolong ya Tuhan. Kau yang akan berada di depan kami Bapa. Terima kasih, Kau yang akan membuka jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh saudara-saudara pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih buat pemulihan bangsa kami yang luar biasa. Kami percaya itu karena kasih Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia akan dipulihkan dari pandemi ini. Bangsa Indonesia akan dipulihkan dari segala aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau sukacita. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya tercurah buat kita semua. Mari kita semua boleh berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sampai kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.